Sejumlah media asing menyoroti langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin 8 September 2025. Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang diganti dalam perombakan kabinet setelah gelombang demonstrasi besar melanda Indonesia pada akhir Agustus lalu. Unjuk rasa di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia itu berujung ricuh dan menewaskan sejumlah orang. Dikutip AFP, Sri Mulyani dikenal sebagai tokoh berpengaruh. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan Menteri Keuangan di bawah 3 presiden berbeda. Namun, rumahnya sempat dijarah orang tak dikenal di tengah protes terkait fasilitas mewah bagi pejabat. Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa, ekonom sekaligus komisaris utama Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia, sebagai penggantinya. Presiden tidak memberikan alasan jelas atas pencopotan Sri Mulyani. Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa, ekonom sekaligus komisaris utama Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia, sebagai penggantinya. Presiden tidak memberikan alasan jelas atas pencopotan Sri Mulyani, selain menyebut keputusan itu sebagai hak prerogatif. Selain Sri Mulyani, Prabowo juga mengganti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo. Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Bima Yudhistira menilai pencopotan Sri Mulyani sudah diprediksi. Meski demikian, ia menambahkan bahwa reaksi pasar hanya akan fluktuatif sementara. Bima menekankan Menteri Keuangan baru perlu memperhatikan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah agar kepercayaan publik segera pulih. Menurutnya, penggantinya juga harus berani mengendalikan program ambisius Prabowo, seperti makanan gratis untuk anak sekolah dan proyek ketahanan pangan melalui pembukaan lahan pertanian skala besar yang banyak menuai kritik aktivis lingkungan. Setelah pengumuman reshuffle kabinet, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 1,28%. Reuters menulis mundurnya Sri Mulyani yang selama ini dipandang berhati-hati dalam mengelola ekonomi saat krisis terjadi kurang dari setahun sejak Prabowo menjabat. Pengumuman itu disampaikan sebelum Prabowo melantik Purbaya sebagai Menko baru. Purbaya menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8% bukan mustahil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan Sri Mulyani tidak mengundurkan diri maupun diberhentikan. Media asing Bloomberg turut menyoroti pergantian mendadak ini. Media tersebut menilai langkah Prabowo beresiko memicu gejolak baru di pasar, terutama di tengah protes keras terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Purbaya yang sejak 2020 menjabat Kepala Lembaga Penjamin Simpanan dilantik secara tergesa-gesa pada Senin malam. Ia menyebut dirinya sebagai orang pasar yang berkomitmen menjaga kesehatan fiskal Indonesia.